Nyata tuh yuk. Hah? Ini ternyata tuh. Iya, ternyata. Jangan suka yuk. Nyata tuh. Nyata. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus mutilasi yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya sendiri. Yang mengerikannya, sang suami pun menawarkan daging mutilasi dari sang istri kepada warga sekitaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari pasangan suami istri. Suami bernama Tarsum berusia 41 tahun dan istrinya bernama Yanti berusia 40 tahun. Dari pernikahan keduanya, mereka telah memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan yang sudah berumah tangga. Sedangkan anak keduanya seorang laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah kelas 11 SMKN 1 Ranca. Sebelum kejadian mengerikan ini, Tarsum bersama dengan anak dan istrinya tinggal di Desa Raja Desa, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Tarsum menjadi seorang pengusaha peternakan sapi dan domba di desanya. Atau bisa dikatakan, Tarsum ini juragan sapi. Dari sanalah mereka menggantungkan hidup dari hasil usaha peternakan tersebut. Selama tinggal di Desa Raja Desa, mereka dikenal sebagai keluarga yang baik dan juga harmonis. Namun, omset penjualan peternakan milik Tarsum menurun drastis, imbas dari pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya usaha peternakan itu pun harus gulung tikar. Pada tahun 2022, mereka pindah ke RT 08 RW 14 Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Setelah tinggal di Desa Cisontrol, sifat Tarsum ini menjadi berubah lantaran kondisi ekonominya yang sangat menurun. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun sangat terbatas. Tarsum yang biasanya baik kini berubah menjadi sosok yang temperamen terhadap istri dan anaknya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga mereka berubah, selalu diwarnai dengan perdebatan dan keributan di dalam rumah setiap harinya. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar jam 07.30 pagi harinya, tetangga sekitaran mendengar suara teriakan histeris dari Yanti. Tidak berselang lama, suara teriakan itu pun menghilang. Namun, warga tidak menaruh rasa curiga. Warga menganggap itu hanya keributan biasa. Berselang beberapa saat kemudian, terlihatlah Tarsum berkeliling desa sambil membawa daging di dalam baskom. Dia berkeliling sambil mengatakan, "Peser daging Sianti, peser daging Sianti." Seketika, warga yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Sempat menyangka jika Tarsum ini tidak benar-benar membawa daging istrinya. Rupanya setelah diamati, ternyata benar jika Tarsum ini sedang membawa potongan tubuh dari Yanti istrinya. Tarsum membawa bagian tubuh dari sang istri dan berhenti di depan pos ronda, lalu dipotong-potong di depan umum. Di saat itulah ketua RT yang bernama Yoyo Tarya datang ke TKP. Dan benar saja, saat ketua RT datang, Tarsum langsung menawari daging istrinya yang ada di baskom. Tanpa pikir panjang, ketua RT pun segera berlari pergi menuju Polsek Ranca dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Warga yang menyaksikan kejadian mengerikan ini segera pergi menjauh, merasa takut dan tidak berani untuk mendekatinya. Warga tidak berani menghentikan aksinya itu lantaran Tarsum masih memegang pisau. Kejadian ini pun sempat direkam oleh warga setempat saat Tarsum sedang membawa potongan kaki dari sang istri. Video itulah yang menggemparkan warganet dan juga warga sekitaran. Masalahnya mau pesok.
di unjalan. Astagfirullahaladzim. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Dan setibanya di sana, polisi bersama dengan warga langsung mengamankan Tarsum. Namun, tidak mudah menangkap Tarsum. Lantaran pada saat akan ditangkap, Tarsum ini memberontak. Dan akhirnya Tarsum tertangkap dengan cara dikeroyok. Lalu tangan dan kakinya pun diikat. Polisi mengangkat tubuh Tarsum menuju mobil patroli. Barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian yaitu berupa pisau yang diduga digunakan oleh Tarsum untuk memisahkan tubuh dari sang istri. Ini bro, kuaing sia, modal kuaing, sok berontak pak, sok aja erek, kan negara goblok, ya aing sia aja, awas ya, anjing, naon, Sementara itu, polisi juga menemukan adanya beberapa potongan tubuh Yanti di dalam karung di depan pos ronda dan di depan halaman warga. Potongan tubuh Yanti segera dievakuasi menuju RSUD Ciamis guna dilakukan proses otopsi. Setelah itu, Tarsum pun segera diamankan menuju Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat di ruang tahanan, Tarsum tampak duduk berjongkok dengan tangan diikat. Dan dia pun terlihat masih berusaha melepaskan borgol dari tangannya dan mengeluarkan senyum yang sangat menyeramkan seakan tidak terjadi apa-apa usai membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku melakukan aksi mengerikan tersebut lantaran mendapatkan bisikan gaib. Bisikan gaib itulah yang membuat Tarsum tega melakukan pembunuhan lalu memisahkan tubuh sang istri. Di sisi lainnya, pihak kepolisian pun memeriksa beberapa orang saksi untuk mengungkap apa yang menjadi motif sebenarnya pelaku menghilangkan nyawa dari istrinya. Setelah polisi meminta keterangan dari warga, ternyata 3 hari sebelum kejadian, tepatnya hari Selasa, tanggal 30 April 2024, Tarsum sempat membuat tetangga sekitaran heboh lantaran dirinya mengamuk di dalam rumahnya. Bukan hanya mengamuk saja, Tarsum ini sempat mencoba melakukan tindakan bundir dengan menikamkan pisau dari kaki hingga kepala. Beruntungnya, aksi tersebut berhasil digagalkan oleh warga sekitaran. Tetangga korban yang bernama Jojo pun mengatakan Tarsum membenturkan kepalanya ke dinding tembok dan dia pun sering berbicara ngelantur dalam beberapa waktu terakhir ini. Selain itu, Tarsum pun sempat kabur dari rumah beberapa hari sebelum kejadian, hingga akhirnya Yanti melaporkan perubahan sikap suaminya ke Puskesmas Ranca. Pada hari Rabu malam, tanggal 1 Mei 2024, pihak Puskesmas datang untuk memberikan obat penenang kepada Tarsum. Melihat gelagatnya, Tarsum ini menderita depresi berat. Pihak Puskesmas pun meminta kepada keluarga untuk terus menyampaikan tentang perkembangan dari Tarsum. Namun ternyata setelah pihak Puskesmas memberikan obat penenang itu, pihak keluarga tidak memberikan update lagi tentang perkembangan dari Tarsum. Hingga akhirnya kejadian mutilasi ini pun terjadi. Ya, untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu dan nanti proses penyidikannya akan berubah. Menurut keterangan dari salah satu temannya Tarsum, jika Tarsum ini mengalami depresi berat lantaran usahanya bangkrut dan anaknya terlilit hutang. Tarsum pernah curhat tentang urusan keluarganya. Tarsum mengatakan anaknya terlilit hutang judi online hingga belasan juta rupiah dan harus menjual motor. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun menetapkan motif sementara. Pelaku menghilangkan nyawa istrinya karena depresi, usahanya bangkrut. Polisi pun mengungkapkan kronologi kejadian ini bermula pada hari Jumat pagi pada saat Yanti hendak pergi mengaji. Saat Yanti akan pergi ke musola, tiba-tiba dirinya dipukul menggunakan kayu balok oleh Tarsum hingga terjatuh tidak sadarkan diri. Setelahnya, Tarsum pun pergi ke dalam rumah dan mengambil pisau. Tarsum mendekati tubuh istrinya, lalu memutilasi beberapa bagian tepat di depan rumah warga
yang bernama Rati. Rati yang melihat aksi itu di depan rumahnya spontan saja berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Namun dengan santainya, Tarsum tetap melanjutkan aksinya tersebut, lalu memasukkan daging istrinya ke dalam baskom. Dia pun menawarkan daging istrinya kepada tetangga sekitaran. Setelah dilakukan otopsi dan penyambungan tubuh Yanti hingga menjadi utuh kembali, tubuh Yanti telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan sudah dimakamkan di daerah asalnya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa. Sementara anak dari Tarsum menangis histeris saat mengetahui ibunya sudah termutilasi oleh ayah kandungnya sendiri. Ada fakta baru yang berhasil ditemukan sebelum kejadian. Tarsum ini sempat menitipkan anaknya kepada tetangga. Tarsum berdalih hendak merantau ke Kalimantan. Dia pun mengatakan pangdidikeun budak. Setelahnya terjadilah pembunuhan itu. Sampai saat ini, pihak kepolisian pun masih memantau kondisi kejiwaan dari Tarsum dan rencananya Tarsum akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Jika kondisinya dinyatakan baik, maka Tarsum terjerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP. Korban kehilangan nyawa pada saat akan beribadah mengaji. Insya Allah korban meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga saja Tarsum ini pura-pura gila agar terjerat pasal pembunuhan berencana dengan pidana mati. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke? Nyata tuh, nyata. Beneran. Itu kan jadi macet di jalannya. Dari. Istighfar siap lah. Bekas-bekas. Astagfirullah. Kali itu apa? Tali dibuka mau bisa. Pak, nama lengkap pelaku, Pak? Anak TJ.